Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, asal sekolah Man Enrekang, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pemberdayaan komunitas. Materi tentang evaluasi pemberdayaan komunitas terdiri dari 6 materi pokok, yaitu 1. Hakikat evaluasi, 2. Prinsip-prinsip evaluasi, 3. Kualifikasi evaluasi yang baik, 4. Pendekatan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas, 5. Model-model evaluasi pemberdayaan komunitas, 6. Langkah-langkah evaluasi pemberdayaan masyarakat. Bagian A. Hakikat evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses yang dapat dijadikan acuan oleh agen pemberdayaan untuk mengetahui berhasil tidaknya program pemberdayaan yang telah dilakukan. Nomor 1. Pengertian evaluasi. Nomor 2. Ragam evaluasi. Tiga. Tujuan dan kegunaan evaluasi. Totok Mardikanto mengemukakan bahwa terdapat 3 kegunaan evaluasi pemberdayaan yang mencakup beberapa hal sebagai berikut. Bagian A. Kegunaan bagi aparat pemberdayaan yang meliputi fasilitator dapat merasa diperhatikan dan tidak dilupakan, sehingga memberikan kepuasan psikologis yang akan mampu mendorong aktivitas pemberdayaan di masa mendatang. Bagian B. Kegunaan bagi pelaksanaan evaluasi sebagai berikut. Kebiasaan untuk mengemukakan pendapat berdasarkan data atau fakta dan bukan didasarkan pada asumsi, praduga, atau intuisi semata. Bagian C. Kegunaan bagi kegiatan pemberdayaan sendiri, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh tujuan kegiatan telah dicapai. Bagian B. Prinsip-prinsip evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan memberikan penilaian terhadap suatu keadaan tertentu. Oleh karena itu, menurut Totok Mardikanto, kegiatan evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yang terdiri atas sebagai berikut. 1. Kegiatan evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan program. 2. Setiap evaluasi harus memenuhi persyaratan. 3. Setiap evaluasi harus menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi. 4. Evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif. 5. Evaluasi harus efektif dan efisien. Bagian C. Kualifikasi evaluasi yang baik. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, setiap evaluasi harus dilaksanakan agar memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Totok Mardikanto, kualifikasi evaluasi yang baik sebagai berikut. 1. Memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan perilaku penerima manfaatnya. 2. Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. 3. Menggunakan instrumen yang tepat dan teliti. 4. Evaluasi harus praktis. Bagian D. Pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi pemberdayaan komunitas. 1. Pendekatan forum masyarakat. Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan warga masyarakat pada suatu forum pertemuan tertentu dan di dalam pertemuan tersebut
diajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan program yang direncanakan. 2. Pendekatan kebutuhan. Salah satu prinsip dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat adalah harus mengacu kepada kebutuhan masyarakat penerima manfaatnya. 3. Pendekatan indikator. Dalam pendekatan indikator, evaluasi dilaksanakan dengan cara memberikan batasan terhadap sejumlah indikator-indikator yang dinilai strategis. 4. Pendekatan informan kunci. Informan kunci yang dimaksud dalam pendekatan ini biasanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat setempat yang menguasai informasi tentang kebutuhan dan hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan yang dievaluasi. 5. Survei dan sensus. Pendekatan seperti ini dilakukan jika memang diperlukan data yang sangat rinci tentang keadaan nyata, misalnya jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, dan lain-lain. Bagian E. Model-model evaluasi pemberdayaan komunitas. 1. Model fisik, yaitu menggambarkan entitas dalam bentuk 3 dimensi. 2. Model naratif, yaitu menggambarkan entitas dalam bentuk lisan dan atau tulisan. 3. Model grafik, menggambarkan entitas dalam bentuk garis dan simbol. 4. Model matematik, yaitu menggambarkan entitas dengan menggunakan rumus-rumus persamaan tentang berkaitan variabel. 5. Model deskriptif. Model ini menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan. 6. Model prediktif. Model ini menunjukkan apa yang akan terjadi bila sesuatu terjadi. 7. Model normatif. Model ini menyediakan jawaban terbaik terhadap suatu persoalan. 8. Model ikonik adalah model yang menirukan sistem aslinya. 9. Model analog adalah suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama. 10. Model simbolis adalah suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol-simbol, biasanya dengan simbol-simbol matematis. Bagian F. Langkah-langkah evaluasi pemberdayaan masyarakat. 1. Persiapan. Untuk melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perlu dilakukan persiapan. 2. Pelaksanaan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program merupakan proses pengumpulan data informasi yang dilakukan untuk menilai suatu kegiatan program. 3. Analisis. Setelah data sumber informasi terkumpul, dilakukan tahapan analisis. Analisis pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. 4. Pelaporan. Pelaporan hasil evaluasi dapat dilakukan melalui sosialisasi penulisan laporan dan pendokumentasian video. Bagian G. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai berikut. 1. Survei. Survei adalah teknik pengumpulan data atau informasi pada populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. 2. Observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. 3. Diskusi kelompok terarah. Bagian H. Indikator dan pengukuran pemberdayaan masyarakat. 1. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. 2. Cara pengukuran parameter. Berkaitan dengan pengukuran pemberdayaan masyarakat, menurut tokoh Mardikanto terdapat 3 parameter yang digunakan, yaitu parameter pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bagian I. Rancangan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Bagian J. Penulisan laporan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Bagian K. Implementasi pemberdayaan komunitas.